Jumat ini adalah Jumat kedua di bulan Desember. 11 Desember 2020 khatib akan menyampaikan tema tafakur. Tafakur itu artinya berfikir, merenung. Tafakaru sa'atan khairun min qiyamil lail. Kita tafakur, berfikir, merenung. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan kita, nggak sakit lagi meninggal. Kemarin masih hidup, tahu-tahu berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak saudara-saudara, saudari kita yang sudah meninggalkan kita. Tidak pilih usia, tua, muda, aki-aki, nenek-nenek, bahkan baru lahir pun banyak kita jumpai yang sudah meninggal. Maka oleh karena itu kita merenung. Usia kita sudah 70 tahun, tapi berapa banyak taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali usia 70 tahun seakan-akan baru 15 tahun. 15 tahun apanya? Taatnya kepada Allah. Orang dahulu kalau berbicara tidak pernah membicarakan harta. Dia selalu membicarakan miskin. Miskin apa? Miskin amal. Amal kita masih miskin, baru sedikit. Belum cukup barangkali kita pulang nanti menghadap kepada Allah, menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang cukup panjang. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih abadi. Maka kita merenung nikmat setiap hari, tidak terasa maupun yang terasa. Kita ambil karunia Allah tidak henti-hentinya, namun kita tidak pernah bersyukur, malah ingkar tafak, malah ingkar kita kepada Allah. Na'udzubillah. Maka ketika kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Azkuruni azkurkum. Ketika kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Dan janganlah kita tergolong pada orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak pernah berterima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru biqaumin yatafakkarun, qala tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khuluq. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat bertemu dengan kaum, itu kaum sedang bertafakur, sedang merenung. Kemudian Rasul bersabda, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khuluq. Silahkan kalian berfikir tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, tapi jangan kau berfikir bagaimana wujud bentuknya Allah. Iblis pernah datang, iblis laknatullah pernah datang kepada seorang laki-laki, dan iblis berkata, iblis bilang, hai Rasul, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah, jawab seorang laki-laki tadi. Kemudian iblis laknatullah berkata lagi, siapa yang menciptakan kamu? Yang menciptakan saya adalah Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Yang ditanya adalah seorang laki-laki yang soleh, yang paham dengan ilmu. Maka ketika ada orang yang mengatakan demikian, siapa yang menciptakan Allah? Jawab kita, amantu billahi wa bi rasulihi. Kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Rasul Allah. Itu jawabannya. Maka oleh karena itu, banyak-banyaklah kita merenung, banyak-banyaklah kita berpikir sejenak. Itu lebih baik daripada kita sholat tengah malam tidak pernah bertafakur. Kita bertafakur kepada Allah. Usia sudah lanjut, namun seakan-akan baru lahir. Kenapa? Karena belum banyak amal. Kita
Kita menempuh perjalanan bukan saja hidup, tapi nanti kita akan menemui kematian. Kematian itu bukan akhir daripada perjalanan, akan tetapi meninggal adalah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kita berpikir bagaimana nanti kita di alam kubur. Kita berpikir bagaimana nanti kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaimana kita menempuh perjalanan cukup jauh. Bagaimana kita nanti di mizan, dihisab. Semuanya kita perlu pikirkan. Barangkali saat ini kita masih tinggal di alam dunia. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang, tempat kita menanam, tempat kita bercocok tanam untuk menuju nanti ke satu tempat. Dengan perjalanan yang cukup jauh, maka kita butuhkan bekal yang cukup banyak, yaitu amalan sholihah, amal yang baik. Ketika Nabi Daud alaihi salam datang kepada Allah, ya Rabbi, tunjukkan kepada saya, berikan kepada saya di alam dunia ini bagaimana bentuknya mizan, bagaimana bentuknya Shiratal Mustaqim. Kemudian Allah berfirman, Daud, izhab ilal wadi thawa. Berangkatlah engkau ke satu jurang, nanti di sana kamu akan aku perlihatkan. Akan aku buka pandangan matamu, hisab. Berangkatlah Nabi Daud ke sebuah jurang. Kemudian setelah sampai, Allah perlihatkan hisab. Dibukakan matanya oleh Allah, diperlihatkan bagaimana bentuknya Shiratal Mustaqim. Jembatan yang cukup jauh, yang kecil, yang tajam lebih daripada pedang. Kemudian diperlihatkan lagi Nabi Daud mizan, timbangan. Ternyata timbangan itu ada dua lubang yang sangat besar. Dua lubang yang sangat besar. Yang pertama lubang kebaikan, yang kedua lubang keburukan. Ternyata kita lebih banyak terisi lubang keburukan daripada lubang kebaikan. Nangis Nabi Daud alaihi salam, ya Rabbi, bagaimana saya bisa menutupi lubang yang sebesar itu dengan kebaikan, sementara lubang keburukan sudah penuh, lubang kebaikan masih kosong. Nangis Nabi Daud. Apa jawab Allah? Qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kalimat la ilaha illallah lisan kita ucapkan dengan enteng diucapkan, namun berat mizannya, timbangannya bisa memenuhi mizan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu kita banyak-banyak tafakkur. Rabi'ah al-Adawiyah setelah sepeninggal suaminya, banyak orang-orang soleh yang ingin melamarnya. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Saya mau menikah dengan Anda, tapi ada syaratnya. Jawab. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya siap kapan saja menikah dengan Anda. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kapan kira-kira saya menikah? Enggak bisa jawab. Yang kedua, kira-kira saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah? Saya meninggal dalam keadaan membawa iman apa meninggal dalam keadaan tidak baik? Yang ketiga, kira-kira nanti saya di alam kubur selamat atau cilaka? Kubur saya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, atau hufratun min hifari niran, kedukan apa? Kedukan api neraka. Kira-kira selamat enggak nanti saya berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim? Cilaka atau selamat? Yang kelima, kira-kira mizan saya beratan kebaikan apa beratan keburukan? Kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka? Orang yang ingin melamar Rabi'ah al-Adawiyah angkat tangan. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, karena itu menjadi urusan Allah. Hanya Allah yang tahu. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Bagaimana saya menikah lagi? Sedangkan saya lagi mikirin kesiapan saya menghadapi kematian. Maka oleh karena itu gembira buat orang-orang yang beriman meninggalkan alam dunia ini. Kenapa? Karena alam dunia ini adalah alam
yang barangkali kita tidak cintai. Contoh, ketika seorang murid yang tidak mencintai pelajaran matematika, dia tidak menyukai pelajaran matematika. Pelajaran matematika terakhir tepatnya pada jam 11:15, pelajaran terakhir. Sudah jam 11:20, guru matematikanya belum datang. Kemudian masuklah guru kepala sekolah menyampaikan kalau berita guru matematika keadaannya kurang sehat. Maka buat orang-orang yang tidak mencintai pelajaran matematika, mereka kira bahagia pula, dia teriak pula. Kenapa? Karena dia tidak sukai, tidak terlalu mencintai. Maka jangan terlalu mencintai dunia, biasa saja. Hubu dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia menjadikan kita takut mati. Biasa-biasa saja, jangan terlalu cinta kepada dunia. Hubu dunia wa karahiyatul maut. Tapi tetap kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, kita mencari dunia adalah kewajiban buat kita. Menafkahkan anak dan istri kita itu adalah kewajiban. Niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat kita ibadah kepada Allah, sekalipun aktivitas kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan untuk dunia kita, maka akan mendapatkan nilai plus, nilai pahala insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saya dapat sampaikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.